Saya Nathaniel Manopong. Saya Franz Tapea. Saya Manuel Silalahi. Saya William Siagian. Saya Rezeki Baho. Saya Jonathan Sinaga. Saya Rianto Dos Lumapea. Dan saya Hans Manik. Jadi seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar bagi berbagai bidang kehidupan. Dari kesehatan sudah pasti ya, banyak orang yang terkena penyakit yang menular dengan sangat cepat dan bahkan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit juga. Dari bidang ekonomi, kita melihat bahwa lockdown yang diakibatkan oleh pandemi ini menyebabkan banyak usaha-usaha yang terpaksa tutup dan bangkrut. Kalau kita lihat lagi dari bidang lain, sepertinya pendidikan, kegiatan belajar mengajar jadi dilakukan secara online tanpa adanya tatap muka. Dalam bidang sosial budaya, pandemi ini juga mengubah banyak nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat yang mengubah cara masyarakat berpikir dan berperilaku. Tapi di video ini kami akan fokus kepada dampak pandemi COVID-19 dalam bidang olahraga. Jadi ketika kita membahas salah satu dampak COVID pada bidang olahraga, kita bisa melihat seperti di Liga NBA, di mana dalam menanggapi kasus-kasus COVID, mereka pun harus mengeluarkan sebuah kebijakan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah sekarang di lapangnya adanya penonton secara langsung dalam stadium. Nah, tentu hal ini dapat mengakibatkan beberapa banyak akibat lagi, seperti kurangnya revenue dari setiap tim dari hasil penjualan tiket, dan juga game-game basketball yang biasanya dipenuhi oleh sokongan penonton setiap permainannya sekarang dipenuhi oleh suara-suara pemain dan pelatih yang sebenarnya seharusnya tidak didengar biasanya karena ditutupi oleh suara penonton. Namun sekarang dikarenakan kebijakan tadi, sekarang penonton pun hasil adanya pertandingan yang sangat sepi, dan pertandingan sepi ini pun menurunkan minatan terhadap NBA sendiri. Bisa dilihat dari angka-angka NBA Finals 2020 yang jauh lebih rendah viewershipnya dibanding dengan NBA Finals di tahun 2019. Selain dari sektor bola basket, pandemi juga berdampak pada sektor sepak bola. Dampak pandemi pada sektor sepak bola yaitu pandemi menyebabkan kerugian bagi tim-tim sepak bola, mulai dari tim-tim kecil hingga tim-tim profesional. Salah satunya adalah klub Juventus. Mereka mencatatkan kerugian hingga 209,9 juta euro. Mereka juga melaporkan penurunan pemasukan dari hingga 16% dan juga kenaikan angka hutang. Hal ini terjadi karena pertandingan diselenggarakan secara tertutup, yang menyebabkan tidak adanya pemasukan mereka dari penjualan tiket. Selain itu, gagalnya mereka menjuarai Serie A dan juga hanya mencapai babak 16 besar dalam Liga Champions menjadi faktor penyebab penurunan pemasukan mereka. Oleh karena itu, mereka hanya melakukan transfer pemain dengan skema peminjaman. Mereka meminjam Federico Chiesa dari Fiorentina dan juga Manuel Locatelli dari Sassuolo. Selain itu, rencana bisnis di sebagian besar klub Eropa sepak bola juga menjadi berantakan diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Andrea Agnelli selaku presiden Juventus sendiri mengatakan kepada publik bahwa mereka memiliki rencana bisnis yang harus direalisasikan pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Namun sayangnya, karena pandemi COVID-19 ini, rencana bisnis tersebut tidak dapat direalisasikan. Keterbatasan modal serta banyaknya ketentuan untuk menjalankan suatu match sepak bola menjadikan pendapatan suatu klub tersebut menjadi berkurang. Nah, tentu saja kita harus mencari upaya penyelesaiannya. Nah, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh klub sepak bola di Eropa sendiri adalah sebagian besar, yaitu dengan memotong gaji pemainnya. Nah, di Juventus sendiri telah terjadi pemotongan gaji sebesar 15% kepada pemain-pemain yang kontraknya habis pada bulan Juni tahun 2022. Syarat supaya mereka memperpanjang kontraknya adalah mereka bersedia untuk dipotong gajinya sebanyak 15%. Selain itu, Juventus juga akan melakukan program yaitu penjualan pemain yang minim kontribusi dan jarang main diakibatkan karena sering cedera. Jadi apa yang bisa kita analisis dari kasus tersebut? Kasus tersebut dapat terjadi karena kondisi pandemik yang sudah terjadi selama beberapa tahun. Kondisi pandemik di mana ada banyak usaha-usaha pencegahan maupun penanggulangan penyebaran COVID-19 membuat tidak dimungkinkan adanya event-event tahunan maupun pertandingan yang dapat menguntungkan klub. Karena batasan-batasan ini, pendapatan klub yang harusnya bisa didapat dari kegiatan-kegiatan menguntungkan
membuat pendapatannya itu tuh berkurang, sedangkan biaya-biaya operasional klub justru menaik. Hal inilah yang membuat banyak klub-klub seperti klub Juventus mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, seperti yang kita tahu, pandemi membuat pemerintah Italia membatasi segala hal termasuk dalam dunia olahraga. Stadion-stadion itu tutup, bahkan mereka memaksa pihak Serie A atau penyelenggara Liga nomor 1 di Italia untuk menghentikan pertandingan mereka selama beberapa saat. Nah, penghentian itu menyebabkan klub tentunya rugi besar. Tidak ada pertandingan, tidak ada penonton, juga tidak ada income yang didapatkan dari aspek-aspek lain bisa didapat dari pertandingan. Nah, kemudian ketika liga tersebut dijalankan, ada pembatasan lagi, yaitu liga akan dijalankan tanpa penonton. Jika tidak ada penonton, tidak ada income. Dan ketika tidak ada income, mereka tidak bisa melakukan apapun dalam finansial mereka. Sementara mereka harus melakukan beberapa hal-hal besar, seperti melakukan penggajian pemain, pemeliharaan stadion, ataupun melakukan pembelian pemain dari luar untuk menjaga stabilitas klub mereka agar tetap bagus. Jadi kesimpulannya, olahraga yang memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan sosial ekonomi. Dan hal ini sudah diakui oleh pemerintah secara nyata. Namun, sejak menyebarnya pandemi COVID-19, pemerintah di seluruh dunia menerapkan sebuah kebijakan, yaitu pembatasan sosial berskala besar, yang menyebabkan ditundanya banyak sekali perhelatan olahraga besar dunia. Nah, dengan ditundanya banyaknya perhelatan olahraga besar dunia ini, banyak sekali atlet yang mengatur ulang jadwal mereka, karena mereka dulunya latihan di luar ruangan menjadi di dalam ruangan. Nah, Federasi Olahraga Dunia seperti FIFA juga memberikan perhatian yang sangat besar mengenai bahayanya COVID-19 ini. FIFA yang merupakan induk Federasi Sepak Bola Dunia bekerja sama, berkolaborasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk mengingatkan masyarakat dunia agar menerapkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 seperti memakai masker di tempat umum, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan taat akan aturan pemerintah diharapkan untuk melakukan langkah-langkah yang sudah diajarkan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, hal ini diharapkan agar di waktu yang mendatang kita dapat melakukan olahraga atau rutinitas kita yang dahulu dengan baik. Dalam pandemi COVID-19 ini, banyak aktivitas yang terhalang, terutama di bidang olahraga. Banyak juga kasus di mana pandemi COVID-19 ini memaparkan banyak orang dalam melakukan olahraga, terutama saat tidak menggunakan prokes. Maka dari itu, marilah kita melakukan olahraga yang teratur dengan menggunakan prokes, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Dan jadilah orang yang sehat walaupun dalam kondisi yang menyulitkan. Dengan begitu, marilah kita bersama membangun komunitas warga yang sehat dengan mengembangkan visi kita melakukan olahraga yang teratur. Sekian dari kami, terima kasih. Terima